Honoka adalah seorang siswa pindahan yang saat ini sedang merasa bosan dengan kehidupan SMA-nya yang baru. Dan berbeda dengan seorang murid cantik bernama Ayaka yang selalu disambut oleh semua siswa yang ada di sekolah barunya. Apalagi saat ini, Ayaka merupakan seorang anak dari kepala sekolah mereka. Namun di suatu ketika, saat Honoka sedang melamun di kelas, secara mengejutkan Ayaka pun membantu Honoka ketika penghapus Honoka terjatuh ke lantai. Namun sialnya, karena merasa iri kepada Honoka, beberapa siswa di sana malah mengajar Honoka karena mereka mengira kalau Honoka mencoba sok asik dengan Ayaka. Namun ketika Honoka sedang melakukan piket kelas di hari itu, ketiga teman sekelasnya berniat untuk mengajak Honoka nongki bersama di sore hari. Namun karena Honoka adalah seorang murid yang rajin, dia pun lantas menolak tawaran mereka begitu saja. Tapi di saat Honoka ingin membuang sampah di luar, dia tak sengaja menemukan sebuah boneka aneh yang bertuliskan kata-kata aneh untuk Honoka. Dan secara tiba-tiba, tapi ketika Honoka tersadar kembali, dia pun menjadi sangat syok ketika melihat Ayaka yang sudah menyelamatkannya dari bangunan tersebut. Apalagi saat ini Ayaka sedang berada dalam posisi terbang. Dan tak lama kemudian datanglah beberapa robot aneh yang mencoba untuk menyerang mereka. Tapi untung saja berkat kekuatan sihir yang Ayaka miliki, dia pun mampu mengalahkan semua robot kelinci itu dengan cukup mudah. Namun ketika Ayaka sedang fokus bertarung melawan semua robot itu sendirian, Honoka pun tak sengaja melihat seorang gadis yang menyuruhnya untuk berlindung di tempat yang aman. Namun rupanya semua itu hanyalah sebuah jebakan untuk menangkap Honoka. Dan saat Honoka akan dihabisi oleh para robot, datanglah Ayaka yang kembali menyelamatkannya lagi. Kemudian Ayaka pun mengatakan kalau saat ini Honoka merupakan tuannya yang harus dia jaga. Dan ketika melihat Honoka yang terluka, Ayaka yang marah pun segera meratakan semua robot itu dengan Gato no Jutsu milik Itachi. Dan ketika Honoka tersadar kembali, dia pun menjadi sangat terkejut ketika berada di sebuah ruangan khusus yang sering dipakai oleh Ayaka selama ini. Dan kemudian Ayaka pun segera berkata kalau mulai ke depannya, Ayaka dan juga Honoka harus selalu bersama setiap hari, supaya Honoka bisa terhindar dari serangan penyihir yang mungkin akan kembali lagi. Namun di keesokan harinya, ketika melihat Honoka yang ke sekolah bersama dengan Ayaka, hal itu pun tentu saja membuat semua murid di sekolah menjadi iri kepada Honoka. Tapi untung saja, datanglah Ayaka yang segera menyelamatkan Honoka dari para siswa yang pada iri. Bahkan semua murid pun menjadi semakin iri dan kesal ketika melihat Honoka yang sedang disuap oleh Ayaka. Tapi di siang hari, saat Honoka ingin pergi boker, datanglah seorang gadis aneh yang ingin menangkap Honoka. Tapi untung saja Ayaka pun berhasil menyadari hal tersebut dan kembali datang tepat waktu. Dan ternyata gadis kelinci itu merupakan seorang penyihir yang kemarin sudah mencoba untuk menculik Honoka. Tapi ketika Honoka tersadar kembali, dia pun menjadi sangat syok ketika melihat Ayaka yang sudah babak belur akibat serangan dari si gadis kelinci. Namun kemudian Ayaka pun malah menyuruh Honoka untuk menutup matanya, dan bagaikan ledakan karbit 5 kilo, semua robot kelinci itu pun berhasil dikalahkan dengan sangat easy. Bahkan ketika Honoka kembali membuka matanya, secara mewujudkan semua bangunan yang sudah hancur, kini sudah kembali seperti semula lagi. Tapi di keesokan harinya, sang guru pun mengatakan kalau saat ini kelas mereka telah kedatangan beberapa murid baru, dan siapa sangka semua murid itu merupakan para penyihir yang saat ini sedang mengincar Honoka. Dan ternyata semenjak kejadian kemarin, kehidupan Honoka saat ini sudah berubah dengan sangat drastis. Tapi saat Honoka ingin masuk di kelas seperti biasa, dia pun malah tak sengaja melihat Ayaka yang sedang ingin menghabisi para penyihir aneh itu. Tapi tak lama, datanglah salah satu rekan mereka yang kembali mencoba untuk menangkap Honoka lagi. Namun saat mereka akan mencoba untuk membawa kabar Honoka lagi, Ayaka yang marah pun segera meledakkan tempat itu dan mengalahkan semua penyihir yang ada. Lagi-lagi di sore hari, Honoka pun terbangun di ruangan pribadi Ayaka. Kemudian Ayaka pun mengatakan kalau Honoka ingin mendapatkan kehidupan damainya kembali, maka mereka berdua harus menghabisi semua penyihir menara yang sudah mencoba untuk menangkap Honoka saat ini. Dan karena tidak ingin membiarkan Ayaka melawan mereka sendirian, Honoka pun mengatakan kalau dia ingin segera belajar sihir supaya bisa membantu Ayaka nanti.
Dan keesokan harinya, nampaknya Ayaka ingin mengajak Honoka untuk bertemu di kota. Dan kemudian, Ayaka pun mengatakan kalau penyihir yang kemarin mengincar Honoka merupakan penyihir bernama penyihir menara. Dan Ayaka kemudian menceritakan kalau ada dua tipe penyihir di dunia ini, yaitu penyihir menara yang menggunakan kekuatan mereka untuk berbuat hal jahat, dan juga penyihir seperti Ayaka yang sering disebut sebagai penyihir studio yang selalu menggunakan kekuatannya untuk menjaga kedamaian. Dan kemudian Ayaka pun mengajak Honoka untuk mampir di sebuah kafe yang sering dikunjungi oleh para penyihir. Dan tak lama datanglah seorang pelayan yang segera menyapa Ayaka dan Honoka. Tapi ketika melihat hal itu, Honoka pun menjadi sedikit merasa aneh ketika melihat si pelayan yang bisa mengetahui namanya. Namun saat Honoka dan juga Ayaka sedang ingin berbelanja di mall, Honoka tak sengaja melihat seorang gadis yang sedang ingin membantu bocil yang tersesat. Tapi ketika gadis itu melihat Honoka yang sedang berada di mall, secara mengejutkan gadis itu pun menunjukkan wujud aslinya yang merupakan seorang penyihir menara. Akhirnya pertarungan pun kembali terjadi, namun tanpa mereka sadari kalau Ayaka bukan merupakan seorang penyihir studio biasa, di mana dengan menggunakan kekuatan apinya, Ayaka pun mampu dengan mudah menahan semua serangan dan juga membalasnya. ことね。この先あんたたちはどこ Dan kemudian Honoka pun segera meminta maaf kepada Ayaka karena Honoka sudah hampir tertangkap lagi. Dan Ayaka pun menjawab kalau Honoka memang sangatlah lemah, dan setelah membeli banyak barang di hari itu, Ayaka pun kemudian mengajak Honoka untuk bertemu dengan sang ibu yang merupakan kepala sekolah bernama Kagari. Namun di keesokan harinya, Honoka pun menjadi sangat syok ketika melihat ribuan surat dan juga boneka santet aneh yang berada di dalam kotak sepatu miliknya. Akibat semua siswa yang merasa iri kepada Honoka yang selalu bersama dengan Ayaka setiap hari. Bahkan ketika jam olahraga tiba, semua siswa yang ada di sana semakin merasa kesal dan iri ketika melihat Ayaka yang begitu perhatian kepada Honoka di jam olahraga. 一貫よ、高宮君。ほら、立って。 Namun ketika mereka berdua ingin pulang di siang hari, secara mengejutkan datanglah seorang penyihir menara yang ingin kembali menangkap Honoka. Melihat hal itu, Ayaka pun segera menyuruh Honoka untuk berlindung, dan inilah yang terjadi. 難しい話はよそう。 Kemudian penyihir itu pun memperkenalkan namanya sebagai Kronoir, yaitu salah satu penyihir menara terkuat saat ini. Dan ketika melihat Ayaka yang akan diserang, Honoka yang khawatir pun segera melindungi Ayaka dari gadis itu. Namun Kronoir pun mengatakan kalau Honoka tidak perlu khawatir karena walaupun Ayaka sudah diserang sebanyak apapun, namun tubuhnya akan tetap baik-baik saja. Dan anehnya, ketika Kronoir menyerang Honoka, yang menerima luka dari serangan itu bukanlah Honoka tapi Ayaka. Kronoir pun kembali menjelaskan kalau setiap Honoka terkena serangan apapun, maka Ayaka yang akan selalu menerima serangan tersebut karena Ayaka sudah pernah melakukan kontrak dengan Honoka. Kemudian Kronoir pun menghasut Honoka bahwa jika Honoka ingin menyelamatkan Ayaka, maka Honoka harus meminum pil hitam yang bisa mengeluarkan kekuatan aslinya. Tapi saat Honoka hampir saja disodok oleh pil aneh itu, datanglah Ayaka yang kembali berusaha untuk menyelamatkan Honoka. Dan karena tidak ingin membuat Honoka terluka lagi, akhirnya Ayaka pun mengeluarkan salah satu wujud sihir apinya dan segera mengalahkan Kronoir dengan satu serangan saja. Dan setelah kejadian itu, Honoka pun kembali merasa bersalah ketika tidak bisa berbuat apa-apa saat melihat Ayaka bertarung sendirian. Dan oleh karena itu, di keesokan harinya, Ayaka pun memutuskan untuk mengajari Honoka beberapa sihir dasar agar nantinya Honoka bisa membantu. Namun sayangnya di akhir latihan itu, Honoka pun masih belum bisa untuk mengeluarkan sihir dasar seperti sapu terbang khas para penyihir. Dan karena hal itu, Ayaka pun langsung berniat untuk membawa Honoka terbang. Siapa tahu Honoka bisa mengeluarkan sapu terbangnya nanti. Tapi ketika di sore hari, Honoka pun tak sengaja melihat beberapa siswa yang sedang mengajak seorang siswa. Dan walaupun awalnya Ayaka menolak untuk membantu, namun tanpa basa-basi, Honoka pun segera melompat dan memaksa dirinya untuk mengeluarkan sapu terbang dan menggunakannya. Jumpしてね。 Dan akhirnya Honoka pun berhasil menyelamatkan seorang gadis yang sedang diajak oleh para siswa nakal itu. Tapi di lain tempat, kita pun akan melihat beberapa orang yang sedang mengorong seorang penyihir terkuat bernama Medusa. Namun secara tiba-tiba,
Dan keesokan paginya, Honoka yang terbangun pun segera disambut oleh sang ibu dengan sarapan nasi goreng putih khas udang buatan emak. Tapi ketika Honoka ingin bersiap untuk pergi ke sekolah, Kasumi yaitu adik Honoka pun bertanya bahwa kenapa Honoka begitu tergesa-gesa untuk menemui seorang gadis yang sudah mengajak Honoka untuk keluar kemarin. Dan Honoka pun langsung beralasan kalau orang tersebut hanyalah teman kelasnya yang ingin kerja tugas bersama. Melihat Kasumi yang mulai curiga, Honoka pun menjadi sedikit panik karena dia mengira kalau mungkin saja rahasianya bersama Ayaka selama ini akan segera terbongkar. Tapi saat Honoka sedang ingin berlari untuk bertemu dengan Ayaka, datanglah penyihir kelinci bernama Tanpo yang kembali datang untuk menangkap Honoka lagi. Sementara di lain tempat, rupanya Ayaka sedang sibuk untuk mendapi rekan dari Tanpo. Dan rupanya semua rencana itu adalah rencana dari Kronoir yang saat ini sudah memberikan strategi terbaik kepada mereka untuk menangkap Honoka dengan cara menjauhkan Ayaka dan juga Honoka. Tapi saat Tanpo ingin menangkap Honoka, secara mengejutkan, datanglah boneka Hinodutro yang segera menyelamatkan Honoka dari penyihir menara itu. Dan ternyata boneka sihir tersebut adalah kekuatan sihir dari Kasumi yang juga merupakan seorang penyihir studio. Melihat hal itu, Honoka pun menjadi sangat syok saat mengetahui kalau adiknya Kasumi merupakan seorang penyihir yang sama seperti Ayaka. Dan akhirnya pertarungan antar boneka sihir pun dimulai. Namun karena Kasumi lebih berpengalaman, dengan mudahnya Kasumi pun mampu mengalahkan Tanpo di pertarungan itu. Namun baru saja tersenyum bebas, datang lagi seorang penyihir menara yang merupakan rekan dari Tanpo yang ingin membantunya. Melihat situasi yang semakin tidak kondusif, Kasumi pun memutuskan untuk mengeluarkan jurus pamungkasnya, yaitu jurus pembesaran Masha and the Bear, dan dengan satu serangan saja, kedua penyihir menara itu pun langsung rata dengan tanah sekaligus kota-kotanya. Tapi saat Honoka ingin menyuruh Kasumi untuk menyelamatkan Ayaka, dari kejauhan datanglah Ayaka yang ternyata sudah berhasil menghabisi beberapa penyihir tadi. Dan setelah melihat Honoka yang hampir saja ditangkap lagi, Ayaka pun memutuskan untuk selalu menjaga Honoka selama 24 jam mulai dari besok. Sementara itu di lain sisi, nampaknya ibu Ayaka yaitu Kagari sudah mendapatkan sebuah berita bahwa saat ini Medusa yaitu penyihir legenda sudah berhasil kabur dari penjara sihir. Dan keesokan harinya, ibu Honoka pun segera menyambut kedatangan Ayaka yang ingin tinggal saat ini di rumah mereka untuk menjaga Honoka. Kemudian ibu Honoka pun menceritakan sebuah kisah masa lalu, di mana ketika ibu Honoka masih SMA, dia tak sengaja bertemu dengan ibu Ayaka yaitu Kagari yang sangat membuat ibu Honoka menjadi jatuh cinta kepada Kagari. Tapi karena mereka merupakan dua orang wanita, hal itu pun membuat mereka harus menikah dengan pasangan mereka masing-masing. Tapi mereka pun berjanji kalau suatu hari nanti mereka akan menjodohkan kedua anak mereka supaya bisa kembali bersama lagi. Namun ketika mendengarkan kalau ayah akan tinggal bersama dengan Honoka, tentu saja Kasumi pun menolaknya karena Kasumi tidak ingin ada orang lain selain dirinya yang dekat dengan Honoka. Melihat Kasumi yang marah, sang ibu pun segera menyuruh mereka berdua untuk menginap sementara di rumah Ayaka. Tapi Honoka pun menjadi sangat syok ketika mereka sampai di rumah Ayaka yang sudah seperti sebuah hotel Dubai. Namun saat mereka ingin masuk ke dalam kamar Ayaka, mereka tak sengaja bertemu dengan Medusa. Melihat Medusa yang datang, Ayaka pun segera menyuruh Honoka untuk tetap menunggu di luar karena Medusa adalah seorang penyihir menara yang mungkin saja saat ini sedang mengincar Honoka. Dan tanpa basa-basi, Ayaka pun segera melompat dan mencoba untuk mengalahkan Medusa kembali kepada Honoka, di mana karena tidak ingin menjadi beban lagi, Honoka pun memutuskan untuk mencoba membantu. Tapi Ayaka pun mengatakan bahwa sebaiknya Honoka kabur aja karena lawan mereka kali ini sangatlah kuat. Dan bahkan perlahan-lahan Ayaka pun sudah mulai terkena kutukan maling kundang. Mulai situasi yang semakin terpojok, Honoka pun malah kembali teringat dengan pil yang diberikan oleh Kronoir dulu, yaitu pil untuk mengeluarkan kekuatan asli Honoka. Dan karena terpaksa, akhirnya Honoka pun memakan pil tersebut. Dan inilah yang terjadi. 見るよ Secara tiba-tiba muncullah seorang gadis berambut putih yang segera membantu Honoka untuk mengalahkan Medusa. Bahkan satu serangan saja sudah mampu meratakan rumah Kagari yang masih dicicil. Tapi kemudian Honoka pun segera bertanya bahwa bagaimana cara untuk mematahkan kutukan batu Medusa. Dan iblis putih itu pun menjawab kalau Honoka harus mencaplok Ayaka supaya bisa mematahkan kutukan batu Medusa tersebut. Dan karena sebentar lagi Medusa akan kembali pulih, dengan terpaksa Honoka
Honoka pun harus segera mematahkan kutukan Medusa dengan mencaploknya. Dan benar saja, setelah dicaplok oleh Honoka, akhirnya Ayaka pun kembali pulih dan kembali bersiap untuk membasmi Medusa. Dan siapa sangka setelah menerima caplokan dari Honoka, secara mengejutkan Ayaka pun bisa mengimbangi kekuatan Medusa. Dan saat Honoka terbangun kembali, Ayaka pun menjelaskan kalau saat ini mereka berdua sudah berhasil mengalahkan Medusa dan juga beberapa bawahannya termasuk Tanpo. し出すなんて真似してはダメよ。 Dan karena saat ini rumah Ayaka sudah hancur, mereka berdua pun berniat untuk kembali ke rumah Honoka dan tinggal bersama di sana. Tapi di keesokan pagi, ketika Kasumi ingin mengajak Honoka pergi ke sekolah seperti biasa, dan setelah melihat kejadian tadi, Kasumi pun menjadi sangat kesal dan marah kepada sang ibu yang malah mengizinkan Ayaka untuk tinggal di rumah keluarga mereka saat ini. Tapi di lain tempat, setelah melihat kedekatan di antara Honoka dan juga Ayaka selama ini, sang ketua OSIS sekaligus bodyguard Ayaka di sekolah memutuskan untuk menyuruh sang guru untuk menjauhkan Ayaka dari Honoka. Hingga ketika Honoka dan Ayaka sampai di sekolah, datanglah Mikage Sensei yang segera mengajak mereka berdua untuk mampir di labnya dan berbicara tentang sesuatu. Kemudian sang guru pun mengatakan bahwa sebaiknya Honoka menjauh saja dari Ayaka karena banyak murid yang tidak suka jika Honoka menjadi dekat dengan Ayaka yang merupakan permaisuri di sekolah mereka. Dan secara mengejutkan, sang guru pun menggunakan ramuan sihir dan membawa Honoka ke dimensi yang tidak bisa dijangkau oleh Ayaka. Tapi ternyata alasan sebenarnya Mikage Sensei membawa Honoka ke dimensinya adalah untuk menjelaskan kepada Honoka bahwa saat ini Honoka sudah meminum sebuah pil yang telah membuka salah satu segel yang ada pada tubuh Honoka, yaitu segel untuk menahan kekuatan besar dalam dirinya, yaitu kekuatan besar dari seorang iblis putih yang berada dalam tubuh Honoka. Dan juga karena kekuatan itulah yang membuat para penyihir menara selalu mencoba untuk mengejar Honoka. Dan kini salah satu dari kelima segel telah rusak akibat Honoka yang sudah memakan salah satu pil tersebut. Dan tinggal menunggu waktu lagi sampai kekuatan iblis Honoka benar-benar keluar dan menghancurkan dunia. Dan jika sampai hal itu terjadi, maka kemungkinan besar Kagari yaitu ibu Ayaka akan segera memburu Honoka. Dan untung saja saat ini Kagari masih belum mengetahui kalau segel Honoka sudah mulai rusak. Karena jika ketahuan, maka mungkin saja Kagari akan segera langsung mengamankan Honoka. Dan untung saja saat ini Kagari masih belum mengetahui kalau segel Honoka sudah mulai rusak. Namun setelah itu, ketika hari menjelang siang, Ayaka pun segera memanggil semua siswa yang ada dan mengatakan bahwa saat ini dia akan menjadikan Honoka sebagai ketua OSIS yang baru. Karena dengan begitu sudah tidak ada alasan lagi untuk mereka merasa iri kepada Honoka. Walaupun sempat ditolak, tapi akhirnya semua anggota OSIS pun harus tetap setuju dengan permintaan dari seorang anak kepala sekolah yaitu Ayaka. Tapi saat Ayaka dan juga Honoka ingin pulang di siang hari, secara tiba-tiba Kasumi pun malah datang untuk menculik Honoka. Dan ternyata saat ini Kasumi sudah mendengarkan perkataan dari Mikage tadi. Dan oleh karena itu, Kasumi pun berniat untuk membawa Honoka pergi sejauh mungkin supaya nantinya Honoka tidak lagi diincar oleh para penyihir menara. Namun baru saja ingin kabur, datanglah Ayaka sambil menaiki Yuzong dan segera menghentikan pelarian tersebut. Dan setelah Honoka terbangun, Honoka pun segera meminta maaf kepada Ayaka atas perbuatan adiknya yang sangat blow on. Dan karena merasa capek, Ayaka yang capek pun segera tidur di kasur Honoka. Dan di esok hari, ketika Honoka terbangun, dia pun menjadi cukup terkejut ketika melihat Ayaka yang sudah membuatkan sarapan yang nikmat kepadanya. Dan supaya tidak mengganggu kemesraan mereka berdua, sang ibu pun memutuskan untuk melakukan kencan bersama Kagari sambil membawa Kasumi. Dan ternyata saat ini Ayaka sedang menyembunyikan Medusa di kamarnya untuk suatu alasan tertentu. Tapi ketika di malam hari, Tanpo dan juga teman-temannya nampaknya ingin kembali menculik Honoka lagi. Tapi siapa sangka Ayaka pun malah menjaga Honoka sampai pagi buta. Tapi di pagi itu, Honoka pun menjadi sangat kesal kepada Ayaka yang sampai saat ini masih belum mengajarkan Honoka satu sihir pun. Tapi tak lama, ketika hujan deras turun, nampaknya ibu Honoka dan juga Ayaka baru saja pulang dari mall selama seharian penuh. Namun sialnya, Kagari malah tak sengaja melihat beberapa penyihir menara di rumah Honoka yang sedang bertengkar. Namun saat Kagari akan menangkap
bokap mereka, Ayaka pun segera menahan sang ibu. Dan karena Kagari adalah seorang penyihir terkuat di Jepang, Ayaka pun segera memanggil Medusa untuk bekerja sama demi mengalahkan sang ibu. Dan rupanya alasan Ayaka ingin menyembunyikan Medusa selama ini adalah untuk merahasiakan bukti kalau Honoka sudah melepaskan segel rahasia iblis miliknya. Karena jika sampai Medusa ditangkap oleh Kagari, kemungkinan besar Kagari akan langsung mengetahui fakta kalau segel Honoka sudah mulai hancur. Namun sialnya, walaupun sudah menggunakan kekuatan maling kundang, tapi siapa sangka kutukan itu hanya terasa seperti kurap bagi seorang Kagari. Dan karena mereka sudah berani melawan seorang kepala sekolah, kini Ayaka dan juga Honoka harus ditahan di penjara sihir. Dan Ayaka pun kemudian menambahkan bahwa saat ini mungkin saja Kagari sedang menginterogasi Medusa dan juga akan segera mengetahui kalau segel Honoka sudah mulai rusak. Dan bahkan saat ini Ayaka sudah bersiap untuk melawan ibunya sendiri demi melindungi Honoka nanti. Di lain sisi, nampaknya Kagari sedang merasa kesal kepada beberapa petugas penjara sihir yang malah membawa pergi Medusa begitu saja. 背中に背負っている解放しましたよ。雑魚ですし。 Dan setelah berhasil kabur dari penjara, Ayaka pun segera menantang sang ibu. Namun bukannya menerima tantangan tersebut, sang ibu pun malah mengomel Ayaka yang sudah mulai melanggar perintah sang ibu. Dan ternyata supaya bisa keluar dari penjara sihir tadi, Ayaka pun segera menyuruh Honoka untuk mencaploknya. Karena dengan begitu, Ayaka akan kembali mendapatkan kekuatan yang besar seperti melawan Medusa kemarin. Dan kemudian kita pun akan diperlihatkan dengan sedikit masa lalu Ayaka, di mana ketika pertama kali masuk SMA, Ayaka selalu dijaga oleh kedua gadis yang merupakan suruhan dari Kagari untuk menjaga Ayaka dan juga membantu Ayaka untuk bisa mendapatkan kehidupan SMA yang layak. Tapi di suatu ketika, saat mereka sedang pulang bersama, entah kenapa Ayaka pun selalu memandangi sebuah sekolah di samping sekolah mereka. Hari demi hari pun berlalu, di mana sebelum pulang dari sekolah, Ayaka pun selalu meluangkan waktunya untuk memperhatikan sekolah tersebut. Hingga di suatu ketika, akhirnya Ayaka pun bisa melihat seorang pemuda tersebut di depan matanya. Dan ternyata pemuda yang selalu dilihat oleh Ayaka adalah Honoka. Kembali ke masa kini, di mana setelah tidur seharian bersama dengan Honoka, sang ibu pun segera menyambut mereka dengan sarapan pagi yang nikmat khas rumahan. Tapi ketika di siang hari, saat Kasumi ingin masuk di dalam kamar Honoka, お兄ちゃんそそのかしてる。だからつまりこれはそのあれで。 namun di hari itu, saat Honoka dan juga Ayaka sedang bersekolah seperti biasa, muncullah beberapa orang dengan kostum aneh yang malah menghancurkan semua fasilitas sekolah yang ada. Dan saat Honoka dan juga Ayaka sedang memperhatikan mereka, tak lama datanglah seorang gadis bernama Rinon yang ingin mengajak Honoka untuk bertemu di gedung olahraga. Dan ternyata saat ini, Rinon yang merupakan seorang pemimpin dari kelompok penghancur sekolah itu berniat untuk membalas perbuatan Honoka yang sudah membuat salah satu temannya menjadi dipecat dari posisi ketua OSIS. 事実でしょ男なら Tapi untung saja, dengan pelajaran yang sudah diberikan oleh Ayaka selama ini, Honoka pun bisa mengalahkan gadis bernama Rinon tersebut. Dan singkat cerita, setelah melakukan semua latihan dasar yang diberikan oleh Ayaka selama ini, kali ini Ayaka pun berniat untuk memberikan latihan yang serius kepada Honoka, di mana Honoka harus melawan singa api buatan Ayaka. 分かっていただけよ高宮君には Namun karena kekuatan Honoka masih belum keluar, Ayaka pun segera mendorong Honoka untuk memaksa Honoka menggunakan kekuatannya. Dan akhirnya, dengan sedikit paksaan, Honoka pun mampu mengeluarkan sihir manifestasi dari pikirannya selama ini kepada Ayaka. Tapi di lain tempat, Rinon pun mengatakan kepada Kagari bahwa beberapa hari yang lalu, ada seorang penyihir yang mengatakan kepadanya kalau dia sudah menyandera semua warga kota di sana. Kembali kepada Honoka, di mana setelah melakukan latihan yang lumayan keras, Ayaka pun memutuskan untuk beristirahat sejenak di atas gedung. Tapi di keesokan paginya, saat Kagari sedang nyantui, secara tiba-tiba datanglah seorang penyihir bernama Weekend yang mengatakan kepada Kagari bahwa saat ini dia sudah mengetahui kalau Kagari telah melepaskan mana yang banyak untuk memasang sebuah pelindung di kota mereka. Kemudian dia pun menambahkan kalau saat ini dia sedang berniat untuk merebut kekuatan dari Honoka dan juga Ayaka. Dan secara tiba-tiba terjadi sebuah seni ledakan dari darah yang sangatlah kuat, yang hal itu pun membuat Kagari menjadi tak berdaya. Karena saat ini hampir semua kekuatan dan juga mana milik Kagari sudah digunakan untuk membuat pelindung di kota mereka. Di lain sisi, saat Ayaka dan juga Honoka ingin melihat keadaan sekitar, mereka pun malah bertemu dengan Rinon dan juga teman-temannya. Dan secara mengejutkan, Rinon pun malah
malah melumpuhkan Ayaka dan juga menahan mereka berdua di kamar anti sihir yang bisa membuat sihir mereka menjadi menghilang. Dan ternyata saat ini Rinon dan juga teman-temannya sedang berusaha untuk menyembunyikan mereka berdua dari kejaran Weekend yang kini sedang mengincar kekuatan Honoka dan juga Ayaka. Namun karena tidak ingin menjadi beban, Ayaka pun segera menyuruh Honoka untuk bersiap karena mereka akan segera mengalahkan Weekend. Namun ketika Honoka keluar dari kamar tersebut, dia pun menjadi sangat terkejut ketika melihat kondisi kota yang saat ini sudah rata dengan tanah. Melihat semua kekacauan itu, Honoka pun langsung merasa bersalah karena hanya dirinya yang sedang diincar, tapi seluruh warga kota malah mengalami nasib yang sangat menyedihkan. Kemudian Ayaka pun segera menenangkan Honoka dan berkata kalau semua penduduk kota saat ini sebenarnya telah selamat berkat sihir milik ibu Ayaka. Kemudian Ayaka pun berniat untuk mengajak Honoka ke suatu tempat. Namun di tengah jalan, mereka pun dihadang oleh bawahan Weekend yang mencoba untuk menangkap mereka berdua. Tapi siapa sangka, walaupun kekuatannya saat ini sedang tidak aktif, namun Ayaka bisa mengalahkan salah satu penyihir menara itu dengan menggunakan kekuatan fisiknya saja. Dan tak lama, akhirnya mereka pun sampai di depan sebuah pohon sihir yang tepat berada di bawah kota untuk mengambil kekuatan sihir serta ingin membuat sebuah kontrak sesuai keinginan Honoka, di mana Honoka berniat untuk memperbaiki kerusakan yang ada di kota dengan melakukan kontrak kepada pohon sihir. Namun nampaknya setelah melakukan kontrak dengan pohon sihir tersebut, kini Honoka pun bisa melihat semua kejadian yang terjadi kepada kota. Dan karena terlalu banyak kejadian yang dia lihat, alhasil Honoka pun malah pingsan akibat kebanyakan. リノンさんたちが怪我をした助けを再生するそれがお前の持つ火のこれ以上はダメ高宮君 Tapi setelah itu, secara mengejutkan, Honoka pun malah masuk ke dalam dimensi yang aneh yang sedang memperlihatkan kisah masa lalunya dan juga masa lalu dari Ayaka. Namun tak lama, Honoka pun kembali bertemu dengan Mikage Sensei yang mengatakan kalau saat ini Honoka sudah berada di dalam dunia mimpi karena kini Honoka sudah melakukan kontrak dengan pohon sihir di bawah kota. Sementara itu di lain sisi, nampaknya Kasumi sudah merasa kesulitan untuk melawan seorang bawahan Weekend yang cukup kuat, di mana dia bisa meniru setiap gerakan Kasumi. Kembali kepada Ayaka lagi, dimana ketika mengetahui kalau Weekend sudah kembali menghancurkan kota, Ayaka pun memutuskan untuk pergi sendirian dan mencoba untuk mengalahkannya. Sementara itu, nampaknya Kasumi sudah berhasil selamat berkat bantuan yang diberikan oleh Medusa sebagai balas budi karena sudah pernah tinggal di rumah Kasumi. Kembali lagi kepada Ayaka, dimana setelah mencari Weekend cukup lama, akhirnya Ayaka pun berhasil bertemu dengannya di sebuah gereja terbengkalai. Dan tanpa basa-basi, Ayaka pun segera melakukan serangan pertama kepadanya. Namun dengan menggunakan cara yang licik, dengan mudahnya Weekend pun bisa mengecoh serangan Ayaka. Dan siapa sangka, walaupun sudah menerima serangan sebanyak apapun, namun Weekend berhasil kembali pulih seperti sedia kala. Sementara di lain sisi, saat terbangun dari dunia mimpi tersebut, Honoka pun menjadi sangat syok ketika mengetahui kalau saat ini Ayaka sedang bertarung sendirian di sana. Kembali kepada Ayaka, di mana saat ini nampaknya Ayaka sudah berhasil dikalahkan oleh Weekend. Namun saat Ayaka akan dihabisi, datanglah Honoka yang segera menyelamatkan Ayaka. Namun ketika melihat Honoka yang kembali pingsan akibat ledakan itu, Ayaka yang kesal pun kembali bangkit dan menyerang Weekend menggunakan kekuatan full power miliknya. Tapi saat Weekend hampir saja kalah, Weekend pun malah mengaktifkan sebuah sihir untuk menghancurkan kota lagi. 次元爆弾なんかじゃないお前が Dan demi menyelamatkan semua warga kota, Honoka pun akhirnya melepaskan keempat segel yang tersisa untuk menghentikan serangan tersebut. Dan kemudian saat Honoka kembali bertemu dengan sang putri iblis, Honoka pun langsung membuat kontrak untuk menukar jiwanya demi menyelamatkan kotanya. Namun siapa sangka setelah melakukan kontrak itu, semua kota yang kini hancur mulai kembali seperti sedia kala lagi. どうした野菜娘たちよあれが私 Tapi ketika melihat sang iblis yang akan mengambil jiwa Honoka, Ayaka yang tidak sudi malah mengorbankan dirinya kepada sang iblis. Dan walaupun sudah berhasil menghentikan rencana busuk Weekend dan juga menyelamatkan kota dari serangan dahsyat, namun Honoka harus menahan rasa tangis ketika melihat Ayaka yang sudah tidak berdaya. Sedangkan di lain sisi, nampaknya setelah kalah dari Honoka, Chronoir yang kesal pun memutuskan untuk menghukum si Weekend. Kembali kepada Honoka, di mana ketika melihat Honoka yang sedang bersedih, salah satu teman Rinon pun berkata kalau saat ini masih ada satu cara untuk menyelamatkan Ayaka, yaitu Honoka harus segera mencaplok Ayaka seperti Honoka mencaplok Ayaka saat melawan Medusa beberapa waktu yang lalu. 男になれおはよう
Dan siapa sangka, dengan melakukan tips itu, Ayaka pun berhasil tersadar kembali. Namun rupanya, alasan Ayaka masih hidup adalah karena sebenarnya Honoka masih belum melakukan kontrak dengan sang iblis, di mana Honoka lah yang sudah menyelamatkan kota menggunakan sihirnya sendiri. Akhirnya, setelah menyelamatkan kota, kini kehidupan Honoka dan juga Ayaka sudah kembali lagi seperti semula. すっかり元通りだよ。まるで一緒にやい炎の魔女、戦いでお前の魔力がすっからかんなのはお見通し。ある意味変わらない日。 Namun karena kekuatan Honoka masih belum keluar, Ayaka pun segera mendorong Honoka untuk memaksa Honoka menggunakan kekuatannya. Dan akhirnya, dengan sedikit paksaan, Honoka pun mampu mengeluarkan sihir manifestasi dari pikirannya selama ini kepada Ayaka. Tapi di lain tempat, Rinon pun mengatakan kepada Kagari bahwa beberapa hari yang lalu, ada seorang penyihir yang mengatakan kepadanya kalau dia sudah menyandera semua warga kota di sana. Kembali kepada Honoka, di mana setelah melakukan latihan yang lumayan keras, Ayaka pun memutuskan untuk beristirahat sejenak